Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Di kesempatan ini saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton atau mengklik video ini. Semoga teman-teman channel teman-teman juga semakin banyak ditonton oleh penonton yang melihat mungkin thumbnail teman-teman yang bagus ataupun melihat judul yang mereka penasaran. Maka dengan begitu kita harus perbaiki thumbnail kita dan judul kita. Buatlah mereka penasaran teman-teman. Tapi di sini saya akhir-akhir ini masih karena mungkin ya kalau misalnya kita pakai sistem kita ini thumbnail sama covernya itu belum terlalu penting teman-teman. Yang penting upload dulu, terus kita berkunjung, maka kita akan dikunjungi. Nah teman-teman, di kesempatan ini izinkan saya ingin berbagi lagi dengan teman-teman ya penjelasan-penjelasan yang mungkin tidak berbobot dari teman-teman, yaitu di zaman sekarang ini atau di saat-saat sekarang ini banyak berdatangan youtuber baru teman-teman. Nah tentunya dengan youtuber baru itu banyak bersaingnya dengan mungkin merasa gengsi dan malu dilihat oleh teman-teman yang lain ketika subscribe kita yang masih sedikit. Nah dengan cara begitu banyak teman-teman kita yang mungkin tergiur dengan tawaran-tawaran yang subscribe dengan cara begini, ingin menambah subscriber dengan ataupun dengan membeli sesuatu yang mungkin tidak efektif lagi menurut saya. Kenapa saya katakan tidak efektif? Karena untuk apa? Ketika kita banyak subscriber ya. Kalau subscribe kita berarti yang sudah mensubscribe itu subscriber. Jadi untuk apa? Bagi saya ini untuk apa kita banyak subscriber tetapi ketika kita mengupload penontonnya hanya 2. Itu sama saja dengan bagi saya tidak sehat itu ya. Kalau misalnya untuk pemenuhan monetisasi itu ya sudah memenuhi. Cuman intinya kan bukan di monetisasinya itu, tetapi setelah monetisasinya itu kita gimana caranya untuk mengajak penonton untuk menonton video kita. Padahal kan di situ yang sudah menjadi tugas kita yang utama setelah monetisasi. Jadi di sini saya teman-teman ingin berbagi bukan pengalaman juga ini ya, tapi pandangan saya. Jadi yang pertama, dalam ber-YouTube ini saya mengajak teman-teman untuk mengikuti prosesnya. Yang namanya proses itu tidak langsung bagus teman-teman. Yang namanya kita juga belajar, yang namanya orang belajar itu jelek sekali ya kelihatannya. Sama halnya seperti apa saja yang melalui tahap pembelajaran itu kaku sekali. Ketika kita menggambar, kaku tangan kita. Ketika kita berjalan belajar jalannya tetap merangkak dulu. Ketika kita belajar naik sepeda ya tetap banting, bangun lagi, banting lagi. Itulah yang namanya proses. Nah di sini juga YouTube harus kita ikuti prosesnya teman-teman. Prosesnya ketika kita berproses otomatis kita tidak sudah tahu bahwa kita akan jatuh. Itulah yang namanya proses. Tetapi bukan ketika kita jatuhnya itu, tetapi bagaimana kita untuk bangun kembali dan belajar kembali untuk berproses. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jangan tergiur dengan tawaran yang saya bilang tadi. Banyak tawaran-tawaran yang mungkin di sekitar kita yang menawarkan untuk menambah subscriber dengan cara ini, cara itu. Tetapi bagi saya dan teman-teman yang ingin mendapatkan penonton yang alami, itu berarti tidak sehat teman-teman. Karena subscribe itu kita tidak tahu kalau didapat dari mana. Untuk apa ketika kita banyak istilahnya cepat naiknya, tetapi juga cepat turunnya teman-teman. Karena cepat turunnya itu ketika kita berada di posisi yang harusnya kita sudah mulai kerja tetapi kita tidak semangat kerja karena mungkin
terhalangi oleh mungkin subscriber kita yang banyak tetapi penonton kita sedikit. Jadi saya sedikit mohon maaf teman-teman, ada gerobak lewat. Nah kemudian teman-teman, ini yang penting. Kenapa saya katakan jangan terlalu banyak tergiur dengan tawaran-tawaran yang menurut saya tidak sehat itu. Karena sesuatu yang dibentuk dengan cara yang instan pasti tidak akan bertahan lama. Beda dengan kita yang banyak berproses. Ketika kita mengikuti prosesnya, kita akan tahu ya, saya sudah alami ini. Yang kemarin saya sudah alami tapi saya perbaiki. Beda dengan kita mendapatkan sesuatu yang instan, kita tidak tahu ini di prosesnya lewat mana. Ketika kita mendapat halangan, mendapat hambatan, maka kita mudah sekali untuk down teman-teman. Jadi manfaat dari berproses itu adalah kita mendidik mental kita, jangan sampai ketika kita sudah berada di istilahnya di atas kemudian di bawah goyang sedikit, kita tidak akan jatuh. Mungkin seperti itu ya analoginya. Tetapi ketika kita langsung berada di titik atas yang kita jelaskan tadi, nah ketika ada goyangan sedikit di bawah, kita tidak tahu mau turun lewat mana, mau lari lewat mana, karena kita tahu-taunya sudah duduk di atas ini, di atas pohon misalnya, atau di atas bangunan. Tetapi kalau kita yang berproses, belajar naik, melihat peluang sedikit naik, melihat lowongan sedikit naik, maupun itu misalnya terjatuh lagi, ya kita ulangi lagi, naik lagi. Itu beda hasilnya dengan orang yang langsung dulu di atas teman-teman. Jadi barangkali itu, karena tidak akan bagus kepanjangan videonya, maka saya akhiri sampai di sini. Semoga apa yang bisa saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman, dan mohon maaf kalau misalnya tidak sesuai dengan pemahaman teman-teman. Dan bagi teman-teman yang mungkin sudah terlanjur melakukan hal itu, saran saya perbanyak saja berkunjung dan menambah subscriber kita yang alami teman-teman. Tidak apa-apalah, itu sudah banyak subscriber, supaya kita lebih bergengsi juga dilihat oleh teman-teman kita yang pemula, bahwa kita subscribernya sudah banyak teman-teman. Jadi demikian, terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.